Tapi dengan OTT ini kira-kira itu efektif nggak untuk menurunkan indeks korupsi ya? Nah ini yang perlu dipahami sebenarnya nature-nya OTT ini apa gitu loh. Kan begini ya, saya nggak suka sama Mas Edi nih. Gue ikutin nih siang malam. Kapan dia nyuap camat nih, gue tangkap nih. Menjadi sangat subjektif jadinya. Kapan dia nyuap nih, siapa lah yang lu suap gitu kan. Nggak begitu gitu. Selalu OTT itu dimulai ada surat masuk ke KPK. Setahun ada 8.000 surat loh. Oh, ada pengaduan masyarakat? Iya, ada 8.000 surat rata-rata per tahun gitu. Itu didalamin bagian pengaduan masyarakat. Bener oh, ini ngirimnya sih ini. Kita datangin ya? orangnya. Kamu bener nih? Benar Pak. Ini dia nih Pak, gua foto nih kemarin dia lagi terima uang nih. Makanya kadang-kadang bukti itu banyak tuh. Yang lapor orang bilang bisa jadi musuh politiknya Pak Sud. Bisa juga. Bisa jadi. Makanya lu kalau mau bener ya lu bersaing dengan bener dong. Karena lawan lu akan mencari kelemahan lu kan gitu kan. Nah, begitu dalamin, oke, cukup bukti. Kita mulai penyadapan. Tapi tetap minta dari Dewas sekarang ini. Karena yang sekarang ini udah enggak. Karena udah putusan MK nggak usah. Dulu masih boleh. Dulu katanya nggak boleh. Tapi sekarang kata mereka langsung. Barulah mulai penyadapan. Karena berarti sudah ada peristiwa pidana sebelumnya kan? Bukan karena gua nggak suka terus nyadapin Mas Edi, enggak. Sudah ada peristiwa pidana sebelumnya didalemin, kemudian itu terjadi lagi. Jadi makanya itu hasil OTT itu selalu kejadian kedua, ketiga, keempat, kelima. Pengulangan aja gitu. Jadi kalaupun ditanyakan kembali lagi, apakah itu menjerahkan? Saya bilang bukan soal menjerahkan atau tidak. Kemarin kan orang tepuk tangan tuh waktu di salah satu calon. Ya, bilang nggak mau OTT lagi. Tanpa kita harus menuduh. Tapi kan kalau lu memang mau menginginkan Indonesia maju, pada bagian lain, lu di Komisi 3 itu kan memajukan hukum. Kok lagi jadi discourage pelaksanaan hukum. Ini kan jadi bertentangan. Itu yang saya bilang, Komisi 3 juga masih piecemeal aja. Sepotong-sepotong aja gitu. Nggak melihatnya secara komprehensif. Bahwa OTT itu adalah bagian dari penegakan hukum yang bukan karena kita jendam. Menjadi aneh kalau seorang menteri bilang, datang ke KPK, berhentiin OTT. Itu makin aneh gitu. Yang periode sebelumnya itu ya? Iya, itu orang pasti orang-orang di luar negeri. Apa sih ini? OTT ini apa? Ini kan macam-macam. Ada orang bilang itu ada sudden apa. Pokoknya mereka juga paham lah ya yang namanya OTT itu apa. Operasi tangkap tangan itu. Orang berdebat, bukan operasi Pak Saud, itu namanya kegiatan. Ya apalah namanya terserah. Operasi angkat tangan atau kegiatan tangkap tangan. Tapi intinya adalah ada proses pidana yang sudah terjadi dan itu masih berlangsung. Bapak kalau lihat ada orang ngerampok di jalan aja bisa nangkep kan? Iya dong. Ada orang ngerampok nih. Kalau kita berani kita bisa. Bukan aparat kan kita lihat-lihat juga sikonnya. Tapi kalau kita kuat, yang ngerampok anak-anak mungkin atau merampoknya lebih kecil gitu. Artinya sesuai resource kita lah gitu. Pokoknya intinya adalah semua orang juga punya hak untuk kemudian menghentikan kejahatan itu terjadi kan. Apalagi KPK yang digaji untuk itu. Jadi memang tugasnya. Memang tugasnya. Jadi OTT itu saya bilang apapun namanya, bahwa kalau terjadi tertangkap tangan dan itu merupakan salah satu tugasnya, jangan lupa itu salah satu tugasnya dia. Dan kenapa di salah satu tugas? Yes, karena di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan ratifikasi kita terhadap Piagam PBB anti korupsi, di Piagam PBB anti korupsi itu ada disebut kamu boleh menggunakan peralatan special equipment untuk mengikuti pemberantasan korupsi. Makanya ada alat sadap, alat apa. Jadi itu bukan ilegal. Jadi bukan saya bilang tadi itu saya nggak suka terus ngikutin orang, nggak begitu. Bukan juga menyadap privasinya. Yes, ya. Itu jadi mungkin gitu Mas Edi.